Di tengah perang Rusia-Ukraina yang semakin meningkat di bulan November, beberapa analis militer mulai berspekulasi dan menimbulkan kekhawatiran dunia pada perang skala global atau Perang Dunia Ketiga dimulai antara Rusia dan Ukraina yang didukung Amerika Serikat serta beberapa negara aliansi militer Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Kekhawatiran ini tentunya bukan tanpa alasan, sebab pasca perang Rusia-Ukraina, saling balas serangan rudal balistik jarak jauh konvensional antara Moskow dan Kiev di bulan November ini adalah merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah perang kedua negara. Namun yang paling mengejutkan yaitu adalah uji coba rudal hipersonik IRBM Oresnik antar benua jarak mendengar Rusia yang pertama kalinya diluncurkan dalam sejarah perang Rusia. Sementara menurut beberapa sumber media terkait, adapun rudal hipersonik terbaru Rusia yang menghantam beberapa situs penting Ukraina pada 21 November kemarin telah dirancang untuk menempuh jarak antara 3.000 hingga 5.500 km dan mampu membawa 6 hulu ledak dengan kecepatan 10 hingga 11 Mach. Dengan serangan rudal Oresnik terbaru Rusia yang membuat Barat tidak percaya, maka tidak heran jika rudal supersonik IRBM Oresnik Rusia tersebut diklaim sebagai rudal konvensional terkuat di dunia saat ini. Sementara menurut para pakar, rudal IRBM sendiri ditujukan untuk serangan di wilayah atau benua tertentu, seperti menargetkan lokasi di negara atau wilayah tetangga, sebagaimana pernyataan beberapa pakar. Selain itu, selama diskusi tentang rudal misterius Rusia tersebut, Kepala Intelijen Amerika Serikat, Daniel Quast, menuduh Rusia menyembunyikan sifat sebenarnya dari pengujian dan kemampuan teknis rudal baru tersebut. Sementara di sisi lain, menurut beberapa sumber media informasi terkait yang kami kutip pada 28 November 2024, kekhawatiran dan kepanikan negara-negara barat dengan kemampuan terbaru militer Rusia ini disampaikan langsung oleh Amerika Serikat. Menurut seorang letnan kolonel Amerika Serikat yang telah pensiun, mengatakan jika Ukraina harus menerima kenyataan bahwa mereka tidak dapat memenangkan peperangan melawan Rusia. Selain itu, Daniel Dapis, seorang veteran militer yang kini jadi peneliti senior di Defense Priorities, berpendapat bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri konflik adalah dengan mengadakan negosiasi. Dapis juga mengatakan kepada Fox News bahwa perang di Eropa Timur telah kalah secara militer dan strategi dukungan terbuka selama diperlukan untuk mencoba membantu Ukraina menang tidak akan berhasil. Seperti yang kita ketahui, Dapis sendiri adalah seorang pendukung presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump. Ia tampil di program Fox Report bersama John Scott untuk membahas janji Trump dalam mengakhiri perang yang hampir 3 tahun dalam satu hari setelah dia menjabat. Sebelumnya, Donald Trump telah memberikan indikasi besar bagaimana dia bermaksud melakukannya dengan para kritikus dan menyarankan bahwa hal itu harus melibatkan negosiasi dengan Ukraina untuk menyerahkan wilayahnya ke Rusia. Sementara di sisi lain, Presiden Ukraina sendiri, Volodymyr Zelensky, baru-baru ini juga mengatakan bahwa dia yakin perang Ukraina-Rusia akan berakhir lebih cepat setelah Trump kembali ke Gedung Putih daripada yang seharusnya. Yang pasti, perang akan segera berakhir dengan kebijakan tim yang sekarang akan memimpin Gedung Putih. Ini adalah pendekatan mereka, janji mereka kepada warga negara mereka, kata Volodymyr Zelensky kepada media Ukraina. Selain itu, Zelensky juga mengatakan bahwa Ukraina harus melakukan segalanya agar perang ini berakhir tahun depan dan berakhir melalui cara diplomatik. Pada saat yang sama, Zelensky juga mengatakan bahwa dia dan Trump telah melakukan panggilan telepon yang konstruktif segera setelah Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, memenangkan pemilu 2024. Tetapi Zelensky tidak mengungkapkan apakah politisi Partai Republik itu mengajukan saran apapun terkait negosiasi dengan Rusia.
Sementara di sisi lain, menurut kutipan media informasi Washington Post yang mengutip sumber anonim pada 26 November kemarin, para pejabat Amerika Serikat dikabarkan mulai mengakui Ukraina mungkin dipaksa untuk bernegosiasi dengan Moskow dan mungkin akhirnya harus menyerahkan wilayah mereka terhadap Rusia. Dengan Donald Trump kembali ke Gedung Putih pada bulan Januari dan pasukan Kiev menderita kerugian di medan perang yang meningkat saat Rusia merebut kembali wilayah yang diduduki di wilayah Kursk, Ukraina mungkin berada dalam posisi terlemahnya dalam hampir 3 tahun, ungkap laporan surat kabar Washington Post. Sementara itu, keputusan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang baru-baru ini mengizinkan Ukraina menggunakan rudal atom yang dipasok Amerika Serikat untuk menyerang jauh ke wilayah Rusia, serta langkahnya menyediakan ranjau darat terlarang bagi Kiev, dibuat dengan harapan agar hal itu akan memberi negara Ukraina tangan terkuat yang mungkin sebelum negosiasi potensial apapun dengan Moskow setelah Trump menjabat pada bulan Januari 2025. Sementara dengan adanya kemungkinan mengakhiri perang di Ukraina yang sudah berlangsung kurang lebih 3 tahun, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara dan telah menolak segala saran tentang konsesi teritorial kepada Rusia. Namun tampaknya Ukraina pun tidak bisa berbuat lebih, sebab pejabat Joe Biden sebagian besar telah pasrah terhadap kemungkinan Trump tidak akan memberikan Ukraina lebih banyak bantuan. Sementara di sisi lain, rencana Donald Trump untuk menghentikan perang Rusia-Ukraina ini tentunya telah melalui berbagai pertimbangan yang dikhawatirkan jika perang akan meningkat pada level perang nuklir yang tentu saja akan menyeret kemampuan nuklir Amerika Serikat dan beberapa negara aliansi NATO. Pasalnya Rusia telah merevisi doktrin nuklirnya dan menyatakan bahwa Moskow akan memiliki hak untuk mempertimbangkan opsi nuklir jika Rusia atau Belarus diserang oleh senjata konvensional, dan jika agresi tersebut menimbulkan ancaman kritis terhadap kedaulatan atau integritas teritorial mereka. Mengomentari doktrin nuklir yang diperbarui, sejumlah pakar politik menunjukkan bahwa doktrin tersebut dapat memaksa Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya untuk mempertimbangkan kembali dukungan militer mereka terhadap Ukraina. Sementara di sisi lain, yang juga membuat negara-negara barat semakin panik untuk terus memberikan dukungan militer terhadap Ukraina, yaitu karena Vladimir Putin selalu bersikap agresif dan membuktikan dengan tindakan di setiap pernyataannya. Tidak hanya itu, kemampuan Rusia mengembangkan rudal pertahanan IRBM yang baru-baru ini menghantam situs militer Ukraina menjadi daya getar tersendiri, sebab Rusia selangkah lebih maju di bidang rudal konvensional dari rudal-rudal pasokan barat untuk Ukraina.